Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat UT semua dimanapun Anda berada. Sebelum Suntana memulai video ini, Suntana mau memberikan informasi nih kalau kita sedang mengadakan pre-order kemeja PDH terbuka dengan tema Cyber University of Indonesia batch 14. Dan untuk teknis pre-ordernya sendiri yaitu yang pertama, lama produksi sekitar 3 minggu. Yang kedua, teman-teman nanti akan dikumpulkan ke dalam satu grup WhatsApp. Yang ketiga, harganya cuma 150.000 loh. Dan pembayarannya bisa dicicil yaitu 2 kali yaitu akhir Juni dan akhir Juli. Dan yang keempat, free ongkir bagi yang bertransaksi di Shopee. Dan ini informasi yang paling menarik, dapatkan goodie bag gratis dari kita untuk 100 orang pertama. Wow. Baik teman-teman yang mau order segera isi link Google Form yang akan Sultana simpan di deskripsi ya. Oke, terima kasih. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story. This is Story of My Life. Pada episode ini Suntana akan membedah yang namanya lembar informasi pembayaran ataupun form registrasi mata kuliah. Jadi sebagaimana kita ketahui, setelah kita melakukan pendaftaran ataupun kita sudah beres melakukan perkuliahan semester 1 ataupun semester 2 ataupun semester 3, maka langkah selanjutnya adalah tentunya kita wajib yang namanya melakukan registrasi mata kuliah kembali atau mendaftarkan mata kuliah yang akan kita ambil di semester selanjutnya. Baik itu SIPAS ataupun non SIPAS, kita wajib melakukan hal tersebut. Makanya teman-teman wajib mengetahui jadwal penting ataupun tanggal-tanggal penting yang harus teman-teman pahami atau ketahui, dan biasanya bisa dicek di www.ut.ac.id. Itu ada namanya kalender akademik. Jadi di situ udah ditentukan kapan waktunya pendaftaran, kapan waktunya registrasi mata kuliah, kapan UAS, kapan tutorial online dan lain sebagainya. Oke. Setelah Suntana membuat tata cara bagaimana step melakukan registrasi mata kuliah, baik itu SIPAS atau non SIPAS, kali ini Suntana akan membedah ataupun menjelaskan hal-hal apa saja yang terdapat di form registrasi mata kuliah tersebut atau lembar informasi pembayaran registrasi mata kuliah tersebut. Oke, kita lihat. Nah, tentunya ini tampilan di atasnya dulu ya. Suntana akan bagi menjadi 3 part. Yang pertama di atas itu ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka. Oke, nah ini artinya apa? Universitas Terbuka itu ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Sudah jelas. Nah ini ada alamat Jalan Cabai Raya Pamulang Tangerang 15418 www.ut.ac.id. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Universitas Terbuka yang tersebar di berbagai macam belahan Indonesia gitu kan ya, berbagai wilayah ibaratnya. Tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa UT itu pusatnya itu ada di Tangerang Selatan, Pondok Cabe ya, Pamulang itu. So, jadi UT itu yang utama itu, kantor utama itu ada di sana, pusatnya itu. Tapi kalau misalnya UT Bandung, UT Malang, UT Jakarta, UT Jayapura itu hanya kantor cabangnya ibaratnya gitu ya. Jadi kantor yang membantu. Kita lanjut. Nah, itu judulnya kita lihat ada lembar informasi pembayaran registrasi mata kuliah. Jadi biasanya disebutnya LIP-R. Nah, ini teman-teman ya. Terus, nah jadi itulah yang namanya LIP. Jadi lembar informasi pembayaran registrasi mata kuliah. Terus di bawah ada nomor billing. Nah, nomor billing apa? Nah, ini teman-teman ya, nomor billing artinya adalah nomor pembayaran kalian. Artinya, kalau misal mau bayar ke bank, maka yang ditulis itu nomor billingnya ataupun yang disampaikan itu nomor billingnya. Kalau misal transfer, tidak ada nomor rekeningnya ini, tapi ini itu merupakan nomor billingnya, artinya nomor pembayaran. Jadi kalau misal mau transfer itu maksudnya bukan ke menu transfer biasa. Jadi si nomor billing ini bukan nomor rekening tapi nomor pembayaran. Makanya masuknya ke menu pembayaran. Nah, terus ada nama kalian, tentu saja program studi ya, ada kodenya berapa, terus tempat ujian. Nah, ini tempat ujiannya tentu saja saat kalian melakukan registrasi mata kuliah, kalian itu kan bisa milih ya mau di mana tempat ujiannya, mau Kota Bandung, Kabupaten Bandung, di Malang, di Jakarta, bebas sesuai yang kalian pilih. Terus jenis layanan, nah kalian ini wajib ketahui, ada SIPAS TTM, SIPAS apa dan sebagainya. Terus ada NIM, tentu saja itu nomor induk mahasiswa kalian. Terus UPBJJ, tentunya itu tempat wilayah kalian daftar ya, 24 Bandung misalnya, Jakarta 21 biasanya. Terus kabupaten kota itu tempat kalian daftarnya gitu ya. Terus semesternya kita lihat berarti semester 1, semester 2 tergantung kalian. Oke, selanjutnya kita move ke bawah, ada nomor tentunya, ada 1,6, tergantung kalian mengambil mata kuliah, berapa mata kuliah per semesternya. Kalau SIPAS, dia sudah ditentukan, jadi sudah tidak
perlu memusingkan hal seperti itu. Tetapi kalau non SIPAS, kalian dicocokkan. Kalian saat registrasi mata kuliah, kalian mengambil berapa mata kuliah? Misal 3. Nah, maka di sini juga harus ada 3 mata kuliah. Terus kode MTK, itu saja kode MTK itu memang sudah ditentukan di awal ya. Jadi kode mata kuliah itu memang sudah bawaan dari UT-nya. Jadi kode mata kuliahnya apa itu sudah ada dari awalnya. Terus nama mata kuliah juga demikian. SKS juga demikian. Terus jam ujian, nah jam ujian pun itu sudah ada di awal di ketentuan-ketentuan UT. Kalau 1-1 artinya apa? Ujiannya itu minggu pertama jam pertama. 1-4 minggu pertama jam keempat. 1-5 begitu seterusnya. 2-5 minggu kedua jam kelima. Nah, perlu teman-teman ketahui artinya sejam ujian ini dia mewakili apabila si ujian itu ataupun ujian akhir semesternya itu dilaksanakan secara tertulis, tidak dilaksanakan secara take home exam ataupun secara online. Jadi ini mewakili jam ujian saat kalian nanti apabila ujian itu dilaksanakan secara ujian tulis. Jadi kan UT itu melaksanakan UASnya itu dia selama 2 hari, tapi setiap minggu aja. Jadi makanya ada 1.1 minggu pertama jam pertama. Jam pertama itu biasanya jam 7 kalau nggak salah ya. Terus minggu pertama jam kedua berarti 1.2. Begitupun seterusnya, oke? Tetapi selama masa pandemi, UT itu memberikan kebijakan ujiannya itu dilaksanakan secara take home exam. Jadi jam ujian ini dia mewakili misalnya minggu pertama, minggu pertama, hari kedua, seperti itu, oke? Nah, terus selanjutnya ada STREG, itu status registrasi biasanya. Itu ada GO, ataupun ada G4. Nanti penjelasannya ada di bawah ya. Tapi kalau kalian GO itu artinya benar ya. Terus status ujian ada PG. Nah, ini sekali lagi selama UAS itu sebelum masa pandemi, artinya UAS itu dilaksanakan soalnya itu pilihan ganda ya. Jadi UAS tulis pilihan ganda melingkari jawaban gitu ya dan sebagainya. Terus di samping itu ada ST layanan, status layanan. Ada UO garis miring TO. Terus ada ya itu hampir semua UO TO, tapi biasanya itu juga ada itunya ada P, ada praktek gitu kan ya. Ada yang cuma UO saja. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan. Hampir semua mata kuliah itu ada yang namanya tutorial online-nya ya teman-teman. Jadi saat kalian melakukan registrasi mata kuliah, pastikan itu saatnya ada regtuton. Nah, itu harus dicentang seperti penjelasan Suntana di video sebelumnya. Dan ini berdampak pada di status layanan ini. Jadi ada TO artinya tutorial online. Kalau saat registrasi mata kuliah kalian sudah merasa regtuton tapi di sini nggak muncul, itu wajib dilaporkan ataupun dicek lagi di SIA kalian ada menu update regtuton. Kalian tinggal centang aja, kemungkinan tidak tersimpan dengan baik. Pokoknya ini wajib ya, UO atau TO. UO itu dia ditawarkan ujian online ya, artinya ujian online. Jadi ada juga mata kuliah yang memang tidak ditawarkan ujian online, artinya ujian tulis gitu kan ya. Kalau ada UO berarti suatu saat apabila nilai kalian anjlok ataupun jelek, itu bisa ditawarkan ujian online, biasanya di kantor-kantor UT-nya gitu kan ya. Oke, kita move ke bagian kedua. Di sana ada jumlah SKS ya teman-teman. Jumlah SKS tentunya itu kan berdasarkan mata kuliah yang kalian ambil, ada berapa mata kuliah. Setiap mata kuliah itu mewakili satu mata kuliah itu ada 3 SKS, misalnya ada 2 SKS, ada 4 SKS. Nah, ini jumlah SKS-nya dia harus di bawah 24 SKS ya, ataupun maksimal 24 aja. Kalau lebih dari 24 kalian wajib laporkan karena itu melebihi batas ketentuan yang sudah ditentukan. Terus ini biaya pendaftaran mahasiswa. Untuk biaya ya, kita lanjut ke biaya. Nah, ini biasanya untuk semester 1 itu tentu saja ada biaya pendaftaran. Terus kalau yang bukan semester 1 dia udah tidak akan ada yang namanya biaya pendaftaran. Ke bawah ada biaya paket mata kuliah. Nah, itu biaya paket mata kuliah. Kalau ini Suntana ngasih contoh dia yang SIPAS ya, sistem paket. Artinya dia sudah dipaketin 1.300.000. Oke, untuk itu ada biaya pengiriman bahan ajar. Di situ dijelaskan bahwa selama Covid UT yang nanggung ya. Nah, terus di situ ada total yang harus dibayar. Tentu saja itu ada 1.400.000. Gitu kan ya. Jadi itu gabungan dari yang biaya pendaftaran sama biaya paket mata kuliah. Nah, untuk rincian biaya non SIPAS biasanya itu dia ada SPP yang harus dibayar, biaya buku, biaya pengiriman, biaya pendaftaran kalau misalnya dia masih semester 1 dan langsung ke total pembayaran gitu kan ya. Oke, masih di situ ya, teman-teman bisa lihat. Di situ ada yang namanya batas akhir pembayaran. Nah, untuk batas akhir pembayaran memang di UT itu dia sudah ditentukan ya. Artinya kalian jangan sampai membayar melebihi batas akhir pembayaran yang sudah tertera di lembar informasi pembayaran tersebut. Artinya kalau kalian gagal bayar ataupun telat bayar ataupun kalian bayar melebihi tanggal tersebut, kalian sudah tidak bisa masuk ke semester selanjutnya itu ataupun ke semester yang kalian mau tempuh gitu kan ya. Nah, seperti itu.
Terus di bawahnya ada UAS tanggal. Nah, sebagaimana kita ketahui, UT itu di awal itu memang sudah ditentukan jadwal UASnya. Artinya apa? Bagi teman-teman yang punya kesibukan bekerja gitu kan ya, nggak usah khawatir bahwa kalian bisa izin. Karena apa? Karena UT itu tanggal ujiannya itu sudah ditentukan di awal. Jadi yang namanya izin biasanya bisa diizinkan asalkan minta izinnya itu dari jauh-jauh hari. Oke? Saudara juga pengalamannya seperti itu. Oke? Dulu kerja nggak bisa izin hari Minggu, tapi karena izinnya dari jauh-jauh hari itu bisa dilakukan. So jangan khawatir. Dan teman-teman masih di tentang UAS ya. Nah itu kan Suntana itu memberikan contoh apabila UASnya itu dilaksanakan secara tatap muka atau tertulis yang memang biasanya dilaksanakan sebelum ada pandemi. Tetapi apabila selama masa pandemi UASnya itu akan dilaksanakan secara take home exam. Tapi teman-teman jangan khawatir karena meskipun nanti UASnya akan dilaksanakan secara take home exam, nanti tanggal-tanggalnya nggak akan jauh beda dari tanggal-tanggal sekitar itulah ya, jadi gitu. Terus yang paling diperhatikan itu ada TAP tanggal. Nah ini banyak yang kekeliruan ya kepada mahasiswa baru gitu kan ya, semester 1, semester 2 dia merasa TAPK saya kan apa itu TAP bla 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 gitu. Nah, teman-teman mahasiswa yang baru ibaratnya perlu teman-teman ketahui TAP itu singkatan dari tugas akhir program. Jadi TAP itu teman-teman abaikan aja ya apabila baru-baru semester awal, karena TAP itu diperuntukkan bagi mereka untuk yang udah semester menjelang akhir lah ibaratnya. Udah syarat tugas akhir program gitu kan. Lalu kenapa dong Kak ada TAP di situ? Nah itu memang udah by sistemnya dari universitas terbukanya, jadi abaikan saja. Karena memang semua baik semester awal semester akhir sudah ada TAP-nya. Oke, lanjut. Nah itu di bawah ada tulisan pastikan tagihan di atas sudah benar. Jika sudah dibayar tidak, datanya tidak bisa diubah teman-teman. Jadi cobalah hitung, kadang si sistem itu error, total penjumlahannya itu tidak benar ya teman-teman. Jadi silakan kalian cek lagi. Terus di situ ada form tanda tangan. Jadi artinya apa, si mahasiswanya itu dia harus tanda tangan. Kalau misal dia ada registrasinya itu langsung ke kantor UT-nya. Petugas registrasinya juga harus tanda tangan. Terus petugas bank untuk nanti. Nah ini biasanya teman-teman kalau dicetak di kantor UT itu dia ada 3 rangkap. Jadi untuk mahasiswa, untuk si petugas registrasi, sama untuk petugas bank ya. Tapi selama kalian daftar online itu tidak apa-apa, tidak ditanda tangan juga. Yang penting total pembayarannya sudah sesuai dan nomor billingnya sudah sesuai. Oke? Nah di bawah dia ada yang namanya status ujian. Penjelasan ya, kalau PG pilihan ganda, ES esai, LS listening, SP speaking gitu kan ya. Terus ada juga tadi status rek dia GO benar, G4 bentrok. Nah, kalau teman-teman ada di statusnya itu ada G4 bentrok, artinya apa? Kalau misal asumsinya nanti ujian tulis, artinya kalian tidak bisa melakukan keduanya secara bersamaan karena bentrok. Dan solusinya apa? Biasanya satu ditawarkan ujian online. Makanya saat melakukan registrasi mata kuliah disarankan kalian memilih waktu ujian yang tidak bentrok untuk non SIPAS. Tetapi kalau SIPAS dia biasanya sudah tidak bentrok. Oke? Nah itu di status layanan juga ada penjelasannya, ada UO artinya ditawarkan ujian online, T wajib TTM. Tetapi untuk mahasiswa yang SIPAS non TTM meskipun nanti tandanya ada T itu tetap kalian tidak ada kewajiban untuk melakukan tutorial tatap muka. Tapi kalau misal nanti kalian mau mengajukan tatap muka dengan skema TTM Adpem, tutorial tatap muka atas permintaan mahasiswa, kalian bisa mengajukan dengan syarat si mata kuliah tersebut ada tulisan T-nya ya, yang ditawarkan tatap muka. Terus ada TO, wajib tutorial online. Nah, ini artinya apa? TO itu wajib tutorial online. Jadi kalian wajib melakukan tutorial online untuk menambah nilai UAS kalian, oke? Terus PEP, mata kuliah praktek, PR mata kuliah berpraktikum. Nah, terus kita ke bagian ketiga, di sini ada alamat pengiriman bahan ajar. Nah, ini kalian saat melakukan registrasi mata kuliah diharapkan memberikan alamat yang tepat, artinya nanti agar pengiriman bahan ajar itu tidak tersesat ya, ibaratnya seperti itu. Nah, ini lanjut ke catatan penting. Mohon dibaca, mohon diperhatikan dengan baik-baik karena ini banyak banget yang lip pembayarannya itu dia tidak dibaca, alhasil tidak bisa melakukan tutorial online. Padahal UT itu sudah memberikan catatan penting, kita baca bersama ya. Untuk mengikuti kegiatan tutorial online pada semester ini, lengkapi form pengajuan kegiatan tuton melalui http elearning.ut.ac.id paling lambat tanggal 1 Maret 2021. Nah ini penyakitnya hampir seluruh mahasiswa UT yang malas baca ya. Saya itu cina nggak tahu kapan itu harus klik form tuton, aktivasi dan lain sebagainya. Padahal di sini sudah jelas, oke? Kita nggak boleh ngejudge, tapi itulah kenyataannya gitu. Makanya kalian baca, tapi awalnya kalian biasanya harus aktivasi dulu ya setelah masuk. Ini bagi yang belum punya akun sama sekali, kalian harus aktivasi dulu. Baru setelah itu dia baru melakukan klik form ketersediaan mengikuti tuton, oke? Seperti itu.
Terus itu ada tanggal registrasi, udah jelas, tanggal cetak, udah jelas. Terus ada di bawah, LIP ini dapat dibayarkan melalui Bank Mitra UT. Ada 4 teman-teman, ada BRI, BTN, Mandiri, sama BNI, Gerai, Alfa Group, serta Tokopedia. Dengan nomor billing, nah itu biasanya nomor billingnya sama dengan yang di atas tadi ya. Nah, terus ada di bawah. Di bawahnya tulisan jangan melakukan transfer ke nomor rekening manapun, waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Universitas Terbuka. Oke, sekali lagi suka tanda tekankan bahwa nomor billing itu bukan nomor rekening. Artinya apabila ada yang meminta transfer ke nomor rekening A, nomor rekening B, itu fix penipuan. Oke, paling itu teman-teman yang bisa Suntana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching, don't forget to like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanya di bawah. Ya, ada apa enggak deh?